ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Syifa Izzati Fajri, Duta Lalu Lintas Pramuli 2024. Kita sambut Syifa. Boleh kenalan dulu sebentar sama dong. Jadi hai semuanya, saya Syifa Izzati Fajri selaku Duta Lalu Lintas Polres Pramuli tahun 2024. Salam kenal. Yeay, udah ada Syifa di sini. Syifa ini asalnya dari sekolah mana nih? Syifa dari SMA Negeri 3 Pramuli. Kelas 10. Oke, jadi masih muda dan belia banget ya teman-teman. Nah, ini jadi salah satu tokoh inspiratif buat teman-teman. Nanti mana tahu ya kedepannya ada yang mau jadi duta lalu lintas. Silahkan simak podcast berikut. Langsung aja untuk mempersingkat waktu. Jadi kita langsung aja pertanyaannya ini kita bagi 3 section. Jadi kayak ada pertanyaan umum aja tentang duta lalu lintas dan kegiatan Syifa. Habis itu bakal ada pertanyaan this or that yang pilih salah satu lah gitu kira-kira. Sama yang terakhir ada rapid question yang temanya get to know about me. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, langsung aja. Habis juga banyak penasaran ini. Perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama hari ini. Apa sih yang membuat Syifa tertarik untuk mengikuti event pemilihan duta lalu lintas tahun ini, Syifa? Oke, jadi sebenarnya pertamanya pasti untuk ikuti ajang seperti itu Syifa tuh termotivasi dari kakak Syifa. Jadi gitu. Iya, jadi kakak Syifa kan sering ikut event-event kayak itu. Terus Syifa tuh kayak ngerasa keren ya ngelihat kakak Syifa gitu. Terus kenapa sih milih duta lalu lintas gitu? Karena Syifa ngerasa zaman sekarang tuh kayak banyak banget kecelakaan-kecelakaan yang sebenarnya itu terjadi karena sebabnya itu karena para remaja gitu yang nggak patuh terhadap tata lalu lintas. Iya, dan tidak legal sebenarnya, nggak ada kartu SIM dan teman-temannya ya. Iya, jadi Syifa tuh tergerak untuk menjadi kayaknya seru deh kalau Syifa jadi pelopor dalam keselamatan lalu lintas. Wah, jadi self awareness-nya tinggi banget nih. Oke, jadi karena itu ya. Iya. Oh, jadi Syifa ini juga punya kakak yang gak kalah keren ternyata. Tapi kita jangan spill di sini deh ya. Oke, jadi itu ternyata yang memotivasi Syifa untuk ikut ya. Terus boleh nih di-spill ya, mungkin persyaratan atau gimana sih biar bisa jadi duta lalu lintas itu apa aja gitu. Yang pertama pastinya kita harus tahu dasar-dasar tata tertib lalu lintas. Habis itu kalau untuk dari fisik itu ada standar tinggi. Oh, ada tingginya juga gitu ya. Yang penting gak bisa ikut. Maaf ya, Mbak Septi gak bisa ikut. Boleh silakan lanjut. Pokoknya yang paling penting adalah kita harus tahu dan juga kita harus mengimplementasikan tata tertib lalu lintas itu kayak gimana sih gitu. Betul, jadi bukan cuma pencitraan jadi duta aja, tapi implementasi buat diri sendiri juga bagus. Betul. Ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, berarti emang kayak kalau jadi duta lalu lintas ini kayak menjadi kayak apa ya, penambahan skill sendiri buat akademiknya tadi ya, jadi skill penunjang gitu ya. Betul. Wow, keren sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kan ini event pertama ya, event besar pertama Syifa ya. Betul. Jadi apa sih yang ngejadi tantangan buat Syifa pas awal-awal persiapan gitu? Pastinya karena ini yang pertama. Pastinya tantangan yang paling susah itu adalah ketika kita harus berbicara dan juga perform secara apa ya? Perfect mungkin kayak kita harus kelihatan santai gitu di depan banyak orang itu. Padahal sih gugup ya. Iya. Kita harus jawab pertanyaan tapi di depan banyak orang, dinonton oleh banyak orang, itu hal yang paling menurut Syifa menjadi tantangan terbesar sih. Wih, jadi lebih ke public speakingnya, persiapan public speakingnya lebih agak ribet gitu ya. Oke, karena event pertama agak sedikit gugup. Apakah pas pertama kali maju di atas panggung itu juga tetap gugup? Pastinya ada gugup tapi alhamdulillah bisa dikontrol. Wow, good job ya. Kalau Syifa sendiri nih, cara paling ampuh buat mengatasi rasa gugup itu apa, Syifa? Menurut Syifa, cara paling ampuh itu adalah anggap orang-orang yang nonton itu tuh nggak ada sih. Oh gitu. Jadi ya. kayak bisa lebih relax aja gitu. Atau emang ada kayak latihan rutin gitu, kayaknya biar nggak gugup aku harus sering latihan gitu, nggak juga? Nggak juga sih. Jadi tetap itu aja ya, anggap aja nggak ada gitu ya. Oke, good job. Pertanyaan berikutnya. Nah, karena kan kalau kemarin persiapan event ini kan lumayan memakan waktu ya kayaknya ya, mulai dari seleksi sampai grand final ya. Nah, gimana itu caranya Syifa ngenyeimbangin nih kegiatan di sekolah yang banyak, ada jadwal kursus juga, sama persiapan buat duta lalu lintas, biar nggak saling ganggu, tetap balance aja gitu, gimana? Pastinya yang pertama beruntung banget karena Syifa dapat sekolah yang mensupport penuh Syifa untuk mengikuti event ini. Jadi pastinya pihak sekolah memberikan dispensasi bagi Syifa, jadi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Lalu juga
kalau ada tugas-tugas pastinya yang ketinggalkan. Betul, itu kayaknya banyak ya. Iya, jadi pastinya nanti abis dari kegiatan itu Syifa susulin kayak gitu Oh, sih. jadi emang dimaklumi dari sekolah Iya. dan full support banget gitu ya. Jadi kalau buat Syifa sendiri mengejar ketertinggalan selama belajar ini gimana? Belajar sendiri, tanya sama guru atau sharing sama teman? Yang pasti yang pertama sharing sama teman dan juga nanya-nanya kan pastinya kayak tadi ada tugas apa gitu kan. Betul. Dan juga pasti nanya sama guru kalau ada materi yang kurang dimengerti kayak gitu. Oke, jadi tetap harus balance ya. Iya. Walaupun tadi ini adalah kegiatan di luar sekolah, tapi tetap balik lagi akademiknya tetap bagus gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, love hates feeling selama mengikuti rangkaian seleksi ya. Kita kan nggak tahu ya karena berbaur sama teman-teman baru, kayak personalitinya itu juga beda-beda. Yang love hates-nya itu apa sih? Yang senengnya, nggak senengnya, atau yang kurang seneng sih, bukan nggak seneng sebenarnya, atau mungkin agak ada hal baru gitu misalnya. Kalau menurut Syifa pasti love-nya ada banyak banget ya. Yang pertama menurut Syifa yang paling menurut Syifa apa ya berharga yaitu pastinya ketemu banyak-banyak teman baru, teman-teman yang hebat-hebat banget dari berbagai SMA. Itu pastinya jadi hadiah yang menurut Syifa sangat berharga sih. Iya. Habis itu pastinya dapat banyak banget pelajaran-pelajaran baru, bukan hanya tentang lalu lintas aja, tapi banyak banget. Lalu juga pastinya bisa dikenal orang. Betul, jadi Iya. famous ya sekarang ya, Lalu alhamdulillah. juga bisa mengimprove skill diri yang dari tadinya mungkin kurang percaya diri ya. Jadi sekarang bisa lebih percaya diri di depan Iya, banyak dan- orang. Betul, dan dituntut harus percaya diri Iya, ya. betul. Masa pas ngomong nanti dia aku gugup gitu ya. Oke, jadi emang pengalaman itu nggak bisa dibeli sama apapun Betul. ya. Jadi ketemu teman-teman yang asik juga termasuk rezeki ya. Mau cowok mau cewek, dan kemarin itu dari berapa banyak sekolah ya? Kalau dari banyak sih ya. Kalau dari finalisnya itu ada kurang tahu sih, tapi banyak. Dari variatif sekolahnya ya, iya. kayak SMA 6, SMA 7 Iya, gitu dari ya. SMK juga ada. Oh, ada SMK juga. Nah, jadi banyak banget. Jadi nggak dibatasin buat level sekolahnya ya. Jadi semua boleh ikut gitu ya. Semua asal boleh ikut. masuk seleksi gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sih supporter terbaik so far? Baik dalam persiapan akademik Syifa kemarin atau sebelumnya ini ya, atau pas persiapan event ini, siapa? Pastinya yang pertama itu pasti kedua orang tua dan juga saudara sih. Wih, keren banget. Mereka yang selalu kasih Syifa dukungan, doa juga. Lalu yang pastinya pihak sekolah. Iya benar. Pihak sekolah Syifa tuh benar-benar ngasih support yang luar biasa banget sih menurut Syifa. Oh gitu. Dan juga teman-teman ngasih semangat biar Wah. Syifa percaya diri gitu kan. Betul. Pas kemarin Miss kebetulan nonton dan lumayan Iya. banyak anak SMA 3 yang support Betul. ya. Dan katanya juga SMA 3 yang paling banyak kirim peserta tahun Iya. ini ya. Dan alhamdulillah menang juara 1. Yang cowok ada nggak yang menang SMA 3? Ada juara satu juga. Oh, juara 1 juga. Jadi dua-duanya semuanya SMA 3 ya. Iya, Wah, keren alhamdulillah. banget. Jadi ini satu pride tersendiri ya buat sekolah dan teman-teman SMA 3 ya. Congratulations. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang duta lalu lintas Pramuli, apakah kira-kira peranan utama duta lalu lintas? Mungkin kan banyak yang masih awam nih, duta lalu lintas itu apa? Kegiatannya ngapain aja? Boleh deh di-sharing dulu. Pastinya tugas utama duta lalu lintas itu adalah menjadi pelopor pada masyarakat tentang patuh dalam tata tertib lalu lintas kayak Oke. gitu. Jadi tugasnya itu untuk mengedukasikan dan juga mengajak para masyarakat khususnya anak muda tentang bagaimana sih cara kita untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan juga kita juga harus patuh dalam lalu lintas kayak gitu. Betul, dutanya juga harus patuh karena kasih role model buat teman-teman yang Iya. lain, baik itu umum ataupun remaja kali ya. Dan juga entah itu dilakukan secara langsung maupun secara sosial media gitu. Betul, bener banget ini sekarang kayak perkembangan sosial media itu kayak lumayan pesat ya. Jadi kayaknya pakai sosial media juga lumayan efektif gitu ya buat aware-nya gitu. Terus yang berikutnya, kalau sebagai duta lalu lintas itu sendiri, kira-kira tantangan kedepannya atau bakalan ada tantangan apa aja nih buat nyampein atau sosialisasi sama teman-teman mengenai taat dan patuh terhadap lalu lintas itu gimana kira-kira tantangannya nantinya? Pastinya kita semua tahu ya kalau sebenarnya sekarang tuh yang sering banget melakukan pelanggaran itu anak-anak muda. Jadi bagaimana sih cara kita tuh biar bisa mengajak anak-anak muda itu agar dia tuh sadar gitu keselamatan lalu lintas. Jadi nggak ada lagi banyak banget kecelakaan yang sebenarnya tuh dilakukan oleh
anak-anak muda yang gak patuh gitu dalam berlalu lintas. Jadi itu sih tantangannya. Betul. Miss mau tanya nih, kalau menurut Syifa sendiri sekarang kan kayak banyak anak SD, SMP yang udah dibolehin bawa motor ya. Kadang nggak pakai helm, kadang motornya itu nggak standar, nggak ada spion misalnya, atau mungkin balap liar malah. Nah, tanggapan Syifa gimana soal itu kira-kira? Tanggapan Syifa harusnya hal itu pastinya dilarang. Jadi pastinya harusnya pertama adalah kontrol dari orang tua itu sendiri sih menurut Syifa. Jadi orang tuanya juga harus bijak, melarang anak-anaknya yang belum cukupi batas umur untuk berkendara, untuk janganlah dikasih untuk izin berkendara gitu. Betul. Karena iya memang harus dikasih tahu dari rumah kali ya emang ya. Karena kan banyak kadang dari rumah nggak bawa motor, tiba-tiba pakai motor temennya. Iya betul, benar kata Syifa, riskan terjadi kecelakaan anak di bawah umur kayak yang memang belum punya SIM, belum diizinin lah kira-kira gitu ya. Apalagi nggak patuh lalu lintas. Duta lalu lintasnya tahun ini cantik loh, jadi harus aware banget gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Syifa nih, gimana cara paling efektif untuk bisa menginspirasi orang lain? Ataukah itu kayak lebih ke inspirasi langsung, terjun langsung kayak mungkin ada seminar Syifa yang isi, atau sosialisasi langsung, atau lebih ke kayaknya lebih nyaman pakai sosial media aja deh gitu. Gimana kira-kira? menurut Syifa cara yang paling efektifnya itu adalah yang pertama kita harus menjadikan diri kita dulu menjadi bagaimana sih contohnya gitu untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Lalu pastinya maupun secara langsung ataupun sosial media, kedua ini merupakan hal yang sangat efektif. Jadi kalau secara langsung bisa melakukan seminar mungkin ke sekolah-sekolah ataupun ke tempat-tempat yang lain. Lalu dari sosial media kita bisa membuat video edukasi maupun memberikan sebuah kayak foto-foto ataupun peraturan bagaimana sih peraturan-peraturan berlalu lintas kayak gitu pada masyarakat. Oke, good job sekali. Nah kemarin kalau nggak salah ya, abis selesai pemilihan yang tingkat kotanya lanjut ke provinsi ya. Boleh di-sharing sedikit ceritanya kemarin pas lomba di tingkat provinsinya gimana? Jadi sebenarnya jarak dari final kota sama provinsi itu cukup singkat ya gitu. Jadi agak gimana gitu. Jadi pastinya di provinsi itu yang pertama hari pertama itu tuh kita unjuk bakat dulu sama gladi bersih. Lalu yang kedua itu langsung final. Jadi suasananya cukup deg-degan. Di sana juga ketemu orang-orang dari setiap kabupaten yang menurut Syifa hebat-hebat banget sih. Jadi luar biasa gitu. Oke, jadi kalau untuk yang hasil provinsi kemarin Syifa masih dapat juara? Alhamdulillah dapat harapan 1. Wah keren banget, tepuk tangan dulu buat Syifa. Jadi emang Pramugari Pride ya. Jadi luar biasa sekali itu cerita menginspirasi mengenai duta lalu lintas dari Syifa. Dan buat teman-teman jangan sungkan-sungkan mungkin ya kalau misalnya tahun depan ada yang mau coba ikut ya, boleh nanti sharing-sharing sama Syifa. Jadi boleh gitu ya. Oke, lanjut ke section berikutnya yaitu pertanyaan this or that. Ini kayaknya dijawab cepat aja, nggak pakai alasan juga nggak apa-apa ya. Jadi Syifa pilih satu dari 2 pertanyaan ini atau dari 2 pilihan ini. Siap ya? Siap. Yang pertama, apakah lebih penting bagi seorang duta lalu lintas untuk memiliki pengetahuan tentang aturan lalu lintas atau keterampilan komunikasi yang baik? Pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas. Iya benar ya, kalau nggak tahu gimana mau dikomunikasiin gitu ya. Betul, good job. Nomor 2, apakah lebih efektif bagi duta lalu lintas untuk menggunakan media sosial atau kegiatan langsung di lapangan untuk mempromosikan keselamatan berkendara? Sebenarnya dua-duanya efektif, tapi kalau untuk zaman sekarang Syifa milih melalui media sosial. Iya benar sih, kayaknya kalau dari media sosial bisa kapan aja di mana aja ya, nggak mesti meluangkan waktu khusus. Apalagi kan kalau pelajar lumayan ribet ya, banyak jadwalnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah lebih baik bagi seorang duta lalu lintas untuk mempromosikan penggunaan sabuk pengaman atau penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor? Kalau menurut Syifa lebih penting untuk menggunakan helm, karena kita tahu kalau sekarang tuh kayaknya lebih banyak pengguna motor gitu dibandingkan dengan mobil. Jadi tingkat pelanggaran pengguna sepeda motor tuh lebih banyak sih. Betul. Kayak ini 2 hal sepele yang sering udahlah nggak apa-apa gitu ya. Padahal fatal ya gitu ya. Apalagi kalau mohon maaf nih kalau ada kecelakaan lalu lintas ya, yang satu nggak pakai sabuk pengaman, yang satu nggak pakai helm. Makanya jadi fatal gitu ya. Kadang-kadang orang kayak
aduh perginya juga jaraknya deket aja, Iya, nggak usah pakai helm gitu. Padahal kita nggak tahu kapan kecelakaan itu di mana terjadinya gitu. Betul. Nih mungkin kayak satu pertanyaan tambahan aja sih. Ini tiba-tiba kepikiran. Menurut Syifa gimana sih tanggapan buat orang-orang yang suka melawan arus? Udah nggak pakai helm, ngelawan arus lagi. Gimana itu Menurut Syifa? Syifa itu resiko kecelakaannya tinggi banget. Karena kayak kalau kita lawan arus pasti orang kan yang di jalur yang benar kan kita nggak tahu gitu kan. Bener. Terus tiba-tiba ada orang yang lawan arus tuh benar-benar bikin resiko kecelakaannya tinggi banget sih. Betul. Jadi itu benar-benar ngerugiin dua pihak ya jadinya. Apalagi nggak ya. pakai helm gitu. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang suka ngelawan arus nggak pakai helm lagi didengar baik-baik ya. Ini dari dutanya langsung nih yang bilang. Ngasal ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah lebih baik seorang duta lalu lintas untuk bekerja lebih banyak di daerah perkotaan atau pedesaan? Kalau menurut Syifa perkotaan. Karena kendaraan-kendaraan itu sering digunakan pastinya di perkotaan dibanding dengan pedesaan. Betul, kayaknya lebih rame gitu ya. Kalau di Iya. pedesaan mungkin nggak terlalu rame kayak di kota gitu ya. Mungkin pelanggarannya juga nggak terlalu banyak ya, karena kita di lalu lintasnya nggak terlalu rame. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah lebih penting bagi seorang duta lalu lintas untuk menjadi contoh dalam menghindari pengemudi mabuk atau katanya menghindari penggunaan ponsel saat mengemudi? Ini dua-duanya biasanya sering kejadian nih. Gimana? Dua-duanya sangat berbahaya, Betul. tapi sekarang banyak banget orang yang sepertinya nggak bisa tinggal dengan smartphone gitu ya. Betul. Jadi Syifa memilih untuk mengedukasikan untuk jangan bermain handphone saat berkendara sih, Iya, karena betul. sering banget dilakukan sama orang-orang. Iya, fatalnya lagi ini bahkan pengendara motor juga ya, kayak yang nggak tahu kalau misalnya ojol dan lain-lain. Tapi kayak kadang yang kurang berkepentingan kayak cuman sebatas angkat telepon, padahal bisa berhenti sebentar kan ya. Tapi sering sih, Wis juga sering, entah ini anak sekolah atau bukan, kayaknya sama aja. Pertanyaan terakhir untuk this or that section ini, apakah lebih efektif bagi seorang duta lalu lintas untuk fokus pada kesadaran akan bahaya kecepatan berlebih atau bahaya mengemudi saat mengantuk? Gimana nih? Kecepatan berlebih sih, karena Oke. dengan kecepatan berlebih itu tuh benar-benar bikin kita tuh kayak hilang kendali gitu, kurang kendalinya. Jadi kalau kita mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang melampaui batas, orang-orang di sekitar kita pun yang sebenarnya tuh dia tuh patuh berlalu lintas, tapi bisa juga kena imbasnya iya. gitu ya. Betul, bener banget sih. Kalau untuk yang ngantuk kayaknya sekarang pemerintah udah provide banyak rest area ya, jadi mungkin bisa istirahat dulu. Tapi kalau kengebutan susah juga sih. Apalagi kalau misalnya di hulu tol gitu ya, biasanya Iya. kayak sering banget karena karena kelepasan ngebut jadi under control gitu ya, jadi nabrak deh. Oke, itu tadi bagian terakhir dari this or that question. Kita lanjut ke section ketiga, yaitu rapid question. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang Syifa, harus disimak section yang ini nih. Langsung aja, kalau bisa dijawab, kalau nggak apa-apa di skip, tenang aja. Pertanyaan pertama, udah siap ya? Apakah hobi favoritmu? Hobi favorit Syifa untuk belakangan ini adalah menonton film sih sebenarnya. Weh, film kesukaannya apa tuh? Film kesukaannya itu dari Disney. Coco. Oh, oke. Jadi sukanya Disney ya. Kayak vibes-nya juga Disney gitu. Ala-ala princess ya. Pertanyaan kedua, film atau buku apa yang terakhir kamu tonton? Film terakhir yang Syifa tonton itu Godzilla yang baru-baru ini tayangkan. Oke, jadi nontonnya di bioskop atau Iya. nonton di rumah? Di bioskop. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lagu atau artis musik apa yang kamu suka dengerin? Lagu yang paling senang Syifa dengerin itu dari Bruno Mars, yaitu Oke. What's that? apa ya namanya itu? Versace on the floor? Bukan. Just the way you are? Waduh lupa bentar. Ayo lo, liriknya boleh di-spill kali ya. Apa ya? Oh, When I Was Your Man. Aduh, sad song ternyata ya. Jadi When I Was Your Man loh. Boleh itu didengar sama teman-teman juga sekalian. Kalau artisnya sukanya siapa kira-kira? Bruno Lokal Mars. boleh. Oh, still ya. Pokoknya artisnya singer ya, berarti spesifiknya ya Bruno Mars. Pertanyaan berikutnya, apakah ada tempat di dunia ini yang pengen Syifa kunjungi kayak wish list of life Aduh, gitu? pastinya. Apa tuh? Kalau Syifa pengen banget ke Jepang sih. Wah, kenapa tuh? Karena menurut Syifa di Jepang tuh kayak banyak banget hal-hal unik yang kita tuh nggak bisa temuin gitu dari belahan dunia lain. Apalagi orang-orang bilang itu kayak one step ahead ya kalau hidup di Iya. Jepang itu ya, kayak maju banget sih. Dan katanya baru-baru ini juga ada news kalau dia bakalan rilis jaringan 6G. Ya kita 5G benar, aja masih benar. terbatas ya. Dia udah 6G, keren banget sih. Oke, pertanyaan berikutnya.
Oke, apa yang biasanya kamu lakukan untuk bersantai atau dilakuin di waktu luang? Pastinya untuk mengisi waktu luang, Syifa harus ngelakuin hal-hal yang Syifa senengkan. Misalnya? Misalnya kayak tadi menonton film, Oke. ataupun kayak scrolling sosial media, dan juga pastinya membaca buku gitu loh. Wih, Pasti untuk baca buku menambah juga ya, tetap belajar. Jadi Iya. namanya juga siswa, jadi wajib belajar dulu. Pertanyaan berikutnya, 3 hal yang paling kamu hindari. Ayo lo. 3 hal yang paling Syifa hindarin. Pertama apa ya? Orang-orang yang suka ngeremehin sih. Oh ya benar sih, itu kayaknya ngeganggu mental banget Iya, ya rasanya. kadang ya. bikin kita down gitu. Betul. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua Kalau dalam segi belajar nih, belajar apa sih yang paling dihindarin? pada segi belajar matematika. Kita sama, Ya, kita kayaknya satu geng semua ya. hampir semua orang kayak nggak suka matematika. Iya sih, nggak tahu juga kenapa ya. Kecuali Jerome Pauline sih. Oh iya benar. Terus terakhir nih yang pertama. Terakhir menurut Syifa apa ya? Ayo. Makanan pedas sih kayaknya. Oh Syifa bukan tim makanan pedas jadi ya. Sebenarnya dulu tuh seneng, tapi kayak setiap abis makan itu kayak sakit perut gitu kan. Oh jadi sekarang dihindarin Iya, gitu ya. jadi apa ya, rasanya nggak nyaman aja sih abis itu. Oke, kalau yang asam tetap masih suka-suka aja gitu ya. Oke, ya lumayan ngeganggu sih ya. Lanjut, siapakah tokoh inspiratif kamu? Tokoh inspiratif kayaknya semua orang tahu sih, Maudy Ayunda. Weh, jadi soon to be the next Maudy Ayunda ya. Amin lah Amin. pokoknya. Amin paling serius ini ya. Lanjut, apakah pekerjaan atau karir impian kamu ke depannya? Sebenarnya banyak banget cita-cita Syifa, tapi ada 3 besar yang kayaknya Syifa pengen banget gitu ya. Weh, boleh gak di-spill nih? Yang pertama itu Syifa pengen jadi diplomat. Oke. Lalu yang kedua itu jadi taruni Akpol. Wih, keren banget. Sekarang lagi viral juga sih video-videonya di TikTok oh, gitu. ya kan? Terus yang terakhir itu Syifa pengen jadi dokter militer. Wah, amin ya amin. Semoga doanya diijabah. Entah satu dari ketiga itu atau mungkin bisa dirangkap Iya, kali ya tiga-tiganya. tiga-tiganya. Pertanyaan terakhir, apa hal yang paling penting bagi kamu dalam kehidupan? Menurut Syifa hal yang paling penting adalah gimana kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri sih. Wah, keep moving on ya gitu. Oke, jadi itu tadi 3 section yang udah kita lalui ngobrol asik hari ini bareng Syifa. Semoga apa yang Syifa sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, juga tetap menginspirasi gitu. Jadi anak muda itu nggak cuma belajar aja, tapi juga bisa mengembangkan potensi lainnya. Misalnya tadi ya ikut ajang pemilihan duta lalu lintas atau ajang duta-duta lainnya lah ya. Pokoknya semangat terus. Jadi untuk menutup podcast kita hari ini, bolehlah kasih closing statement dulu nih buat teman-teman bisa menginspirasi atau quotes kesukaan Syifa bebas. Pesannya buat teman-teman, semoga kita semua selalu seperti yang Syifa omongin tadi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan juga selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Syifa Makasih, sudah meluangkan Miss. waktunya hari ini. Makasih. Tetap sukses terus ke depannya. Amin. Ditunggu kabar-kabar baik lainnya dan menjadi duta-duta lainnya. Dan tetap berprestasi dan inspiratif buat teman-teman di luar sana. Jadi Miss mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Stay tune terus untuk serial podcast berikutnya dan tamu-tamu berikutnya juga nggak kalah keren pokoknya ya. Dan buat teman-teman yang nanti misalnya mau tanya-tanya sama Syifa, boleh banget ya. Boleh banget Syifa dong. welcome banget dong. Syifa Iya baik dong. loh teman-teman, gak cuma cantik gitu ya. Oke, kayaknya sekian dari Miss Dama Syifa hari ini. We're gonna say thank you for watching us and see you guys. Assalamualaikum.